direkomendasi oleh Pak Ketum menjadi validator untuk membantu MTKI di dalam penerbitan STR ini baru berlangsung 2 bulan ini. Jadi jam terbangnya masih sangat rendah, masih sangat kecil. Jadi semuanya sebetulnya tergantung dari jam terbangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal yang terus terang aja kami juga belum terlalu menguasai mengenai hal ini ya. Mungkin lanjut, mohon slide-nya, Pak. Mungkin saat ini kita juga masih dalam, mohon izin Bu Epi, kami duluan Bu. Pada saat ini kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka dirgahayu 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga rakyat Indonesia sudah dapat menikmati mutu pelayanan kesehatan yang makin meningkat, merata, dan terjangkau. Dan ujung-ujungnya kita harapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia makin meningkat. Khusus untuk keluarga, untuk teman-teman rekan-rekan sanitarian, keluarga besar Rakli, kami mengucapkan salam sanitarian. Sanitarian unggul Indonesia sehat. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sulis juga Ibu Oos menyampaikan bahwa yang catat bahwa untuk tenaga sanitasi lingkungan atau yang ngetop dengan istilah sanitarian, bahwa jumlah STR yang sudah diterbitkan itu sekitar 41 ribuan. Jadi memang 41 ribu itu bukan jumlah sanitariannya Bapak Ibu sekalian, yaitu jumlah transaksi. Jadi di situ dihitung mungkin ada berganda, itu dimulai dari waktu yang manual dulu, lalu STR versi 1 maupun STR versi 2 itu terjadi akumulasi. Jadi kalau dari jumlah sanitariannya kita perkirakan ada 17 ribuan. Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut catatan kami ini baru perkiraan kasar, jumlah sanitarian di Indonesia itu seluruhnya sekitar 40-an ribu, yang memiliki STR itu sekitar 17 ribuan, dan sebagian besar ini yaitu teman-teman rekan-rekan yang bertugas di Puskesmas. Kenapa demikian? Karena rupanya salah satu standar ketenagaan pada waktu Puskesmas melaksanakan proses akreditasi, di situ ada peraturan Menteri Kesehatan yang mensyaratkan bahwa semua tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas harus mempunyai STR. Dan beberapa rumah sakit juga demikian. Tetapi rekan-rekan teman-teman sanitarian yang bertugas di dinas, baik kesehatan kabupaten, kota maupun provinsi, selama ini kami masih jarang menemukan teman-teman yang di dinas kesehatan kabupaten, kota, dan provinsi yang usul mengenai STR. Dan kelihatannya, dan alhamdulillah ada kecenderungan bahwa yang mengajukan STR itu ada kecenderungan naik. Ini bisa kita lihat ada banyaknya pemohon baru, khususnya lulusan baru. Yang pemohon baru ini ternyata bukan hanya lulusan baru aja, ternyata yang lulusan yang terdahulu, yang di atas 4 tahun, bahkan kita temukan juga yang sudah 10-20 tahun yang lalu mempunyai ijazah di bidang kesehatan lingkungan, baru mengajukan STR, mengajukan registrasi baru untuk mendapatkan STR. Terus yang berikutnya ini ada beberapa juga teman-teman dari profesi lain, sudah mempunyai STR profesi lain, ingin beralih menjadi profesi sanitarian. Sebetulnya istilah yang tepat itu bukan alih profesi ya, menurut kami itu mereka itu sadar kembali ke jalur yang benar. Soalnya persyaratan untuk alih profesi kesanitarian, kita bukan semua yang berminat untuk alih kesanitarian kita terima begitu saja. Kita seleksi khususnya mengenai bahwa yang bersangkutan harus mempunyai ijazah pendidikan di bidang sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, bahwa memang kita mengetahui juga beberapa sanitarian itu belum semuanya bertugas atau berprofesi sebagai sanitarian. Beberapa ada yang menduduki jabatan struktural, ada juga sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai peneliti, ada juga masuk di TNI Polri, juga di tangan swasta itu beberapa memang
berfungsi atau bertugas di luar profesinya, jadi non sanitarian. Dan beberapa kita temukan juga yang pendidikan mereka itu tidak linier. Tadi juga Pak Ketum juga menyampaikan juga beberapa, ini juga ada juga yang pendidikan dasarnya itu SPPH D1, terus melanjutkan pada teknik lingkungan, ada juga penyihatan lingkungan. Dan ternyata untuk pendidikan demikian itu di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 belum termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan. Untuk ini mungkin ada tadi Pak Arief juga menyampaikan ada beberapa upaya untuk penyetaraan terhadap kondisi-kondisi yang demikian. Ada juga yang memang mereka menunjukkan pendidikan di bidang administrasi, ada juga bidang hukum, ya bervariasi banyak sekali. Artinya variasi dari teman-teman yang dulunya artinya berlatar belakang pendidikan sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Adapun jumlah pemohon registrasi, baik itu registrasi baru maupun registrasi ulang, sebetulnya perharinya itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, itu sekitar 20 atau 25 pemohon saja. Nah, ini yang istilahnya kalau di Puskesmas istilahnya kunjungan barunya gitu. Tetapi ternyata kunjungan ulangnya itu yang paling banyak. Ternyata dalam proses ini sebagian besar itu tidak bisa sekali validasi langsung disetujui karena memang rata-rata itu perlu ada beberapa perbaikan dan perbaikan itu berulang kadang-kadang 2, 3 bahkan 4, 5 kali gitu baru selesai disetujui. Terus kami validator sebetulnya bukan bermaksud untuk mempersulit Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kami juga ingin cepat proses ini, tetapi kami juga tetap ingin menegakkan aturan yang berlaku dan tetap ingin menjaga profesionalitas dari tenaga kesehatan yang ada, khususnya dalam hal ini sanitarian. Ya, lanjut. Ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ini kadang-kadang memang kita sering-sering tidak membaca itu pertimbangan atau konsideran dari suatu undang-undang. Padahal hal ini cukup penting Bapak Ibu sekalian, bahwa di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Nah, ini berarti ya mereka itu harus mengikuti sumpah profesi dan harus patuh terhadap etika profesi. Terus mempunyai keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan. Itu berarti mereka harus mempunyai kompetensi dan ini harus dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus sehingga profesionalitasnya dapat terpelihara, terjaga, bahkan ditingkatkan. Nah, ini melalui proses yang namanya P2KB. Nah, kita yang secara terukur itu dituangkan di dalam SKP yang untuk profesi sanitasi lingkungan atau sanitarian itu sejumlah 50 SKP. Terus selanjutnya bahwa harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Nah, harus tersertifikasi, terregistrasi dan perizinan. Nah, ini sudah jelas bahwa untuk tenaga kesehatan termasuk kesehatan lingkungan itu untuk menjalankan profesinya harus terregistrasi dalam hal ini di dalam bentuk STR atau surat tanda registrasi, perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan beri kemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Lanjut, Pak. Terus pada pertimbangan berikutnya bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan ini untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan. Nah, ini salah satu tujuan kenapa kita harus mempunyai STR, harus terregistrasi, yaitu untuk memberikan perlindungan Bapak Ibu sekalian, serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan. Dengan sendirinya seperti tadi Prof. Arief sampaikan, bahwa tenaga kesehatan akan dilindungi sepanjang tercatat mempunyai tercatat dalam register, mempunyai STR, dan sesuai standar kompetensi, standar profesi yang ada. Selama tidak keluar dari itu, mereka itu akan dilindungi oleh hukum, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut.
Nah, ini dalam pasal 44 tadi juga saya kira nggak perlu saya sebutkan lagi. Tadi Ibu Sekretaris KTKI sudah sampaikan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalani praktek wajib memiliki STR. Ya, lanjut. Pasal 30 apa? Dalam selanjutnya juga sudah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bahwa ngurus STR itu memang tidak mudah, tidak gampang. Kalau memang kesan salintas itu merupakan suatu beban dan merepotkan, itu benar Bapak Ibu sekalian. Untuk banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan STR, dan itu memang tidak mudah dan tidak gampang. Tapi jangan dipandang ini sebagai beban dan merepotkan, karena ini memang manfaatnya sangat besar Bapak Ibu sekalian, di mana dalam pasal 57 disebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak, ini hak-hak sebagai apa? Sebagai tenaga kesehatan, yang pertama yaitu memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Ini akan mendapatkan pelindungan hukum dari negara, Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya, khususnya yang poin yang D, bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktek juga memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Ini Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya kita sebagai tenaga kesehatan mempunyai STR atau terregistrasi oleh negara. Tadi kalau kita menjalankan praktek seperti tadi Bu Oos sampaikan bahwa apabila terjadi malapraktek, kalau nggak mempunyai STR juga sanksinya cukup berat, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut khusus mengenai aplikasi STR online. Nah, saya ditugasi untuk membantu. Sebetulnya nanti bahwa yang menerbitkan STR ini yaitu konsil untuk masing-masing tenaga kesehatan, tetapi sepanjang konsil ini belum terbentuk, yang sekarang masih dalam proses untuk pembentukannya, fungsi ini masih diselenggarakan oleh MTKI. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam STR versi 2.0 ini tersedia garis besar ada 2 menu Bapak Ibu sekalian, yaitu menu registrasi baru dan registrasi ulang. Registrasi baru ini ditujukan bagi mereka tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR. Jadi siapapun, lulusan kapanpun, kalau belum pernah memiliki STR, untuk masuk registrasi ini harus memilih registrasi baru. Untuk registrasi ulang artinya ditujukan kepada yang sudah pernah memiliki STR. Nah, registrasi ulang ini menunya ada 4, Bapak Ibu sekalian, yaitu perpanjangan. Perpanjangan itu artinya levelnya tetap diperpanjang hanya karena akan habis masa berlakunya, yaitu selama 5 tahun. Jadi sebaiknya sebelum habis masa berlakunya 5 tahun, sesuai dengan hari ulang tahun masing-masing, 6 atau 3 bulan sebelum berlaku itu yang bersangkutan sebaiknya sudah mulai mengusulkan untuk memperpanjang STR-nya. Terus yang kedua, naik level. Naik level ini memang tidak harus menunggu 5 tahun. Kalau yang bersangkutan memiliki ijazah di bidang yang sama, yaitu bidang keseling atau sanitasi lingkungan, ini kalau memiliki ijazah baru, dia bisa mengajukan STR, registrasi ulang, memilih menu naik level. Yaitu bisa dari madya ke utama atau dari utama ke spesialis, itu nanti tergantung dari tingkat dari pendidikan formal di bidang kesehatan lingkungan maupun sanitasi lingkungannya. Terus yang menu yang berikutnya yaitu RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Ini khususnya kita juga menyediakan dari teman-teman yang dulunya dari pendidikan D1 yang kita kenal dengan SPPH, Sekolah Pembantu Penilai Izin.
yang mereka yang telah memiliki ijazah D3 yaitu sanitasi atau kesehatan lingkungan, ini proses pendidikannya sekitar 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Yang dulunya kalau untuk pendidikan level D1 itu sebagai asisten tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014, maka bahwa setelah 6 tahun diundangkannya Undang-Undang Nakes tadi, diharapkan sudah tenaga yang asisten ini sudah menjadi tenaga kesehatan. Akhirnya artinya bahwa tenaga yang selevel D1 ini diharapkan untuk kedepannya sudah meningkat semua. Artinya pendidikannya minimal untuk pendidikan D3. Terus yang menu berikutnya, yang keempat untuk registrasi ulang yaitu alih profesi. Artinya ingin beralih atau pindah dari profesi lain. Itu tadi pernah saya sebutkan tadi bahwa ini hanya kami akomodir untuk mereka yang mempunyai ijazah di bidang kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Lanjut, Pak. Nah, mengenai kompetensi untuk sanitarian sesuai dengan level pada Perpres Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kita biasa kenal dengan KKNI, disebutkan bahwa untuk ini kita mengenal ada 6 level untuk sanitarian atau tenaga sanitasi lingkungan, yaitu level 3 untuk D1 Keseling atau SPPH. Nah, ini tahun 2020 ya kelihatannya sih untuk tahun terakhir untuk level 3 ini. Untuk selanjutnya mulai tahun depan diharapkan sudah mulai naik menjadi level 5, yaitu yang pendidikan dasarnya itu D3 sanitasi atau kesehatan lingkungan. Kalau yang D1 level 3 sebutannya teknisi sanitarian pratama. Untuk level 5 pendidikan dasarnya D3 sanitasi atau kesehatan lingkungan sebutannya teknisi sanitarian madya. Terus untuk level 6 yang pendidikan dasarnya D4 sanitasi lingkungan atau S1 Keseling itu sebutannya teknisi sanitarian utama. Untuk level 7 yaitu untuk pendidikan profesi sanitasi lingkungan, yang untuk level pendidikan ini kelihatannya masih dalam proses pakai bulan 1 bulan 4 giga untuk proses pembentukannya. Ini sebutannya sanitarian. Untuk level 8 yaitu S2 Keseling atau Sanling sebutannya sanitarian spesialis, dan untuk level 9 S3 sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan sebutannya sanitarian advisor. Memang sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 itu yang resmi di situ sebutnya tenaga sanitasi lingkungan. Jadi nomenklatur ini nanti kemungkinan apakah tetap seperti ini atau akan berubah, kita tunggu saja. Terus Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai saat ini jenjang-jenjang atau level-level ini baru didasarkan atas pendidikan formal bagi yang bersangkutan. Sebetulnya di dalam KKN ini dimungkinkan Bapak Ibu sekalian bahwa jenjang karir untuk tenaga kesehatan secara umum, bahkan bukan hanya tenaga kesehatan aja, sebetulnya bisa melalui selain jalur pendidikan juga melalui jalur pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja. Nah, ini kelihatannya mungkin dari Puskatmutu sekarang sedang mengembangkan skema untuk sertifikasi sehingga dimungkinkan nanti walaupun yang bersangkutan tidak mengikuti menempuh pendidikan formal, dimungkinkan bisa naik level atau naik jenjang. Ini kita tunggu aja, mungkin nanti juga setelah terbentuk KTKI khususnya untuk Konsil Kesehatan Lingkungan, hal ini kemungkinan akan segera bisa kita wujudkan. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi juga Bu Os sudah Ibu Sekretaris KTKI sudah menyampaikan beberapa dokumen yang diperlukan apabila kita mengajukan SDR, baik registrasi baru maupun registrasi ulang. Nah, untuk yang baru memang hampir semuanya ini yaitu pas foto resmi, KTP, ijazah, sertifikat kompetensi. Hanya mungkin rekomendasi profesi karena dia baru belum dipersyaratkan, ada surat keterangan sehat, surat sumpah profesi maupun surat pernyataan patuh pada etika profesi. Yang untuk registrasi ulang
Yang perpanjangan yang utama itu selain pas foto, mereka yang nomor 5 ini Bapak Ibu yang sering menjadi kendala yaitu adanya rekomendasi profesi tentang kecukupan SKP selama 5 tahun. Ini kelihatannya sih menjadi apa? Menjadi agak untuk orang-orang untuk tenaga tertentu menjadi rintangan. Tapi sebetulnya bukan rintangan Bapak Ibu, itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga yang profesional. Terus surat keterangan sehat dan STR lama. Untuk yang naik level atau yang apa dan RPL persyaratannya yaitu selain pas foto, terus ijazah, karena dia naik level berarti menggunakan ijazah yang baru, yang lebih tinggi. Demikian juga sertifikat kompetensi, terus surat keterangan sehat, dan STR lama. Demikian juga yang alih profesi dari profesi lain, itu harus ini hampir persyaratannya hampir seperti registrasi baru, bahkan ditambah dengan STR lama karena dia kalau alih profesi dia berarti sudah mempunyai profesi sebelumnya dan sudah mempunyai STR untuk profesi yang lamanya. Ya, lanjut. Setelah 2 bulan membantu MTKI di dalam memvalidasi dokumen terkait sama usulan STR ini, ternyata ada beberapa temuan yang perlu kita cermati bersama-sama. Yang pertama bahwa diharapkan usulan STR itu menggunakan akun pemohon, bukan akun orang lain. Ini selama ini saya menemukan 2 yang ternyata akunnya itu bukan akun pribadi pada yang bersangkutan, tetapi menggunakan akun orang lain. Ini kalau dilakukan akan nanti di kemudian hari banyak permasalahan yang timbul. Jadi mutlak bahwa harus menggunakan akun atas nama sendiri atau yang pemohon yang bersangkutan. Yang kedua, ini yang sering terjadi, kadang-kadang kurang tepat dalam memilih menu. Itu menunya tadi seperti saya sebutkan ada registrasi baru, ada registrasi ulang. Registrasi ulang ini yang sering sekali banyak salah pilih. Setelah registrasi ulang, mereka tuh banyak yang memilih istilahnya naik level, padahal harusnya dia itu memilih perpanjangan. Kemungkinan ini mereka tuh artinya jumbo dengan ternyata dia naik level atau naik pangkat pada jabatan fungsionalnya, dikira STR-nya akan juga naik level. Padahal yang dimaksud naik level di sini hanya apabila yang bersangkutan mempunyai pendidikan di bidang yang sama untuk yang tingkatnya yang lebih tinggi. Jadi bukan bagi yang sudah naik pangkat atau naik jabatan di jabatan fungsionalnya. Terus ini yang ketiga yaitu mengenai waktu pendaftaran. Kadang-kadang itu mereka seperti kayak ngambil nomor antri duluan. Kadang-kadang saya sudah validasi untuk sampai dengan tanggal 18 Agustus. Tahu-tahu saya buka lagi ada muncul usulan tahu-tahu tanggal 3 Februari gitu. Seolah-olah mereka itu sudah ngambil nomor antri duluan. Tetapi ini dibolehkan, tetapi harus dipertimbangkan bahwa apabila dia melengkapi surat keterangan dokter, dikhawatirkan kalau antri duluan surat keterangan dokternya atau surat keterangan sehatnya itu akan kadaluarsa. Soalnya surat keterangan sehat ini hanya valid untuk masa 3 bulan. Terus yang keempat, dokumen yang diupload itu hendaknya lengkap, utuh, tidak terpotong. Soalnya saya temukan juga beberapa scan dari ijazah terpotong, bagian kanannya hilang, termasuk yang bagian yang penting di antaranya tahun terbitnya ijazah menjadi tidak nampak. Ya. Itu kan termasuk harusnya tidak perlu terjadi Bapak Ibu sekalian. Diharapkan yang diupload itu dokumennya jelas, asli, tepat pada tempatnya. Nah, yang saya masukkan tepat pada tempatnya sering tertukar-tukar. Kolom tentang ijazah yang diupload, sertifikat kompetensi, dan sebaliknya ada banyak macam itu. Yang berikutnya yang penting juga itu atas nama pemohon. Terus terang aja, ini sudah sekitar 4-5 kasus yang saya temukan, itu dokumen itu banyak juga yang bukan atas nama pemohon. Ini rupanya waktu mau ngajukan STR itu mereka itu rombongan Bapak Ibu sekalian, atau menggunakan
jasa temannya atau apa, saya nggak tahu, mungkin atau pihak ketiga, sehingga bisa tertukar yang memohon atas nama si A, yang diupload dokumennya si B. Itu masih ada beberapa saya temukan. Terus keterangan yang diberikan hendaknya itu lengkap, benar, konsisten, dan sinkron. Nah, ini ada beberapa juga kita temukan, ijazahnya itu apa, institusi pendidikannya apa, gelarnya apa, itu ternyata level kompetensinya itu nggak sinkron, Bapak Ibu sekalian. Ini juga nanti menjadi apa? Menjadi masalah di kemudian hari itu. Ya, lanjut. Ini pas foto kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata banyak hal yang masih belum sesuai dengan harapan. Ini pas foto ini akan tercetak tercetak di dalam STR atau dokumen resmi lah. Diharapkan pas foto ini yang terbaru, yang bukan terbaru harus hari ini bukan, tetapi terus terang beberapa kita temukan yang perpanjangan STR itu ternyata pas foto yang diupload saat ini untuk perpanjangan itu sama dengan pas foto yang 5 tahun yang lalu. Itu kemungkinan sih sudah banyak perubahan. Diharapkan yang relatif baru, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini juga diharapkan jelas, tidak kabur, tidak buram, ukurannya sesuai dengan ketentuan 4x6 cm, berpakaian sopan. Nah, terus terang aja kita temukan ada juga yang mengupload foto dengan pakaian baju kaos. Rasanya kemungkinan walaupun tidak resmi tertulis itu dilarang, sebaiknya jangan dilakukan seperti itulah. Kita diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan proporsional. Tegak menghadap ke depan. Ini beberapa ada juga yang posisi miring, Bapak Ibu sekalian. Ini kita harapkan tegak menghadap ke depan dan sampai dada. Kadang-kadang sampai di bawah perut, kadang-kadang ada yang kelihatan, Bapak Ibu sekalian, yang diupload. Terus berlatar belakang merah. Terus mengenai KTP. KTP ini yang diupload cukup yang satu muka, yang ada identitasnya saja. Tidak harus yang ada gambar Garudanya, Bapak Ibu sekalian. Yang penting yang jelas, ukurannya cukup. Nah, ini terus terang aja dari aplikasi validator juga tidak bisa memperbesar atau memperkecil. Ini kalau kadang-kadang kita juga minta diupload ulang karena saya nggak bisa baca dengan jelas. Itu diharapkan sebelum mereka yang memohon itu, yang usul itu ya diperhatikan sendiri. Kalau ini kira-kira bisa terbaca dengan jelas atau tidak. Itu posisinya tegak, Bapak Ibu sekalian. Terus terang aja ada juga posisi miring, dan saya harus melihatnya miring-miring gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga diharapkan itu karena saya tidak bisa memutarnya. Kalau yang dokumen lain bisa diputar, tapi untuk KTP kelihatannya saya belum tahu cara memutarnya. Yang ke-8 yaitu surat keterangan sehat. Tadi seperti saya sebutkan, ini valid untuk 3 bulan. Untuk itu diharapkan jelas tanggal terbitnya. Ada beberapa surat keterangan sehat yang tidak ada tanggalnya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada juga yang tidak ditandatangani itu. Terus ada juga yang tidak disebutkan apakah yang bersangkutan itu hasil pemeriksaannya sehat atau tidak sehat, itu dibiarkan kosong begitu saja. Ada juga yang atas nama orang lain itu. Ya, mohon itu sebetulnya kecepatan dari proses STR itu yang utama itu tergantung dari ketelitian dan kecermatan dari pemohon seperti Pak Sulis tadi sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya, lanjut Pak, mengenai ijazah. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk sanitarian pendidikan yang bisa yang sementara ini kita akomodir yaitu baik pendidikan vokasi maupun akademik, berbagai jenjang, dengan prodi atau jurusan atau peminatan kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Ya, sering-sering pada ijazah memang sering tidak tidak tercantum itu peminatan maupun prodinya. Nah, untuk ini bahwa kami kadang-kadang terus ingin minta mereka mengupload transkrip. Tujuannya untuk bisa melihat apakah yang bersangkutan itu memang prodinya atau peminatannya itu sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Nah, ini terus terang aja kami juga masih perlu klarifikasi. Kadang-kadang ada juga yang peminatannya itu gabungan keseling dan kesja, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Ini kan bisa bisa dualisme, ini bisa mereka ikut profesi sanitarian, bisa juga
profesi sebagai apa di kesehatan kerja itu ada tersendiri itu ya. Terus ada juga yang prodi di kesehatan masyarakat khususnya yang swasta itu tanpa peminatan umum begitu saja ya. Nah ini terus terang menjadi apa? Menjadi validator juga cukup harus memilah-milah ada berapa SKS dan segala macam. Kadang-kadang kita harus melihat itu skripsinya bunyinya apakah skripsinya keseleng atau bukan. Kadang-kadang kita lihat apakah pendidikan dasarnya punya D3 sanitarian atau bukan. Kadang-kadang ini cukup ini memang kan nanti mungkin dengan terbentuknya konsil tenaga kesehatan lingkungan mungkin akan semuanya menjadi jelas. Terus yang ke-10 tentang sertifikat kompetensi. Ya terus terang aja sampai saat ini yang diwajibkan melampirkan sertifikat kompetensi itu hanya lulusan pendidikan vokasi. Ini terhitung untuk sanitarian terhitung mulai tahun 2019. Nah, terus terang aja ini juga kalau teman-teman dari vokasi ini perlakuannya tidak adil. Yang dituntut hanya yang lulusan vokasi aja, bagaimana yang lulusan akademik gitu. Ya ini terus terang aja juga kami belum tahu solusinya, jawabannya ya. Saya hanya meneruskan aja seperti yang periode sebelumnya ya ini sementara ini masih lolos saja. Nah, bagaimana terus ada juga sertifikat kompetensi dari profesi lain, ada juga yang melampirkan itu sertifikat kompetensi yang terbitkan oleh organisasi profesi lain. Nah, itu masih beberapa beberapa kami temukan. Terus transkrip itu walaupun di persyaratan itu tidak dipersyaratkan, tapi sering-sering kami minta transkrip ini tujuannya untuk bisa menerangkan apakah yang bersangkutan itu prodinya atau peminatannya itu kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Lanjut, Pak. Nah, ini yang rekomendasi profesi yang ini kelihatannya yang menjadi dalam tanda petik menjadi momok bagi teman-teman yang akan memperpanjang STR-nya. Nah, ini memang rekomendasi profesi yaitu kecukupan SKP sesuai dengan pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan yang untuk sanitarian tadi disebutkan oleh Bu Os itu kita sepakati 50 SKP. Yang beberapa OP lain mensyaratkan 25. Bukan berarti bebannya 2 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hanya hitungan saja, tetapi kemungkinan untuk kegiatan yang sama, kalau OP lain kemungkinan dapat 1 SKP, ya dari sanitarian dapat 2 SKP, itu sebetulnya setara aja antara 25 SKP atau 50 SKP. Dan ini diharapkan didapatkan selama 5 tahun untuk 5 bidang atau ranah kegiatan pokok itu dengan proporsi tertentu. Memang di situ ada yang wajib dicapai, ada juga yang masih bisa ditoleransi. Nah, ini memang setelah divalidasi, ini sampai saat ini masih ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu bisa diterbitkan oleh pengurus Hakli Kabupaten Kota, yang kedua oleh pengurus Hakli Provinsi, dan yang ketiga yaitu pengurus Hakli Pusat, yang ini sudah melalui portofolio SKP online pada web Hakli Or.id. Ini sudah, kalau yang ketiga ini kita harapkan nanti akan mengarah kepada yang ketiga, yang model yang ketiga yaitu langsung terintegrasi dalam STR online. Ini terus terang aja kalau ini bisa terwujud juga akan mempercepat proses penerbitan STR, Bapak Ibu sekalian. Tapi terus terang aja masih belum sepenuhnya bisa kita selenggarakan untuk tipe yang ketiga ini. Jadi sampai saat ini masih ada ada bervariasi, ada dari pengurus kabupaten kota, ada juga dari pengurus provinsi, dan yang terakhir yaitu dari yang ditandatangani oleh ketua umum, yaitu yang melalui portofolio SKP online pada web Hakli Or.id. Yang kita mengarah kepada yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya tentang surat sumpah profesi. Pengurus Hakli hendaknya proaktif, khususnya yang di daerah, hendaknya proaktif dalam pelaksanaan pengambilan sumpah ini, khususnya untuk pengurus-pengurus yang di mana di wilayah kerjanya itu ada pendidikan untuk prodi atau peminatan kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan pada musim-musim yudisium, wisuda itu biasanya sih harusnya
bisa serangkaian dilakukan sumpah profesi. Terus sumpah profesi ini sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada lulusan baru saja, Bapak Ibu sekalian, bisa ditujukan kepada lulusan yang lama yang belum mempunyai surat sumpah profesi, juga bisa juga ditujukan kepada mereka yang ingin alih profesi, itu sebaiknya diberi kesempatan untuk melakukan sumpah profesi. Nah, ini terus terang aja ini perlu ada seleksi tentang kriteria pendidikan, baik yang itu STR baru maupun alih profesi ini. Jadi sumpah profesi pun bukan semuanya yang berminat atau akan pasti disetujui untuk diambil sumpahnya. Kita harus menyeleksi khususnya mengenai pendidikan yang bersangkutan, apakah dia mempunyai pendidikan di bidang sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Nah, ini diharapkan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan secara wilayah kemungkinan tidak terlalu ketat, bisa juga kalau kesempatan tertentu ya sebaiknya mengakomodir juga anggota dari luar wilayah yang ingin bergabung, istilahnya mengambil sumpah di wilayah yang lain. Dan memang Bapak Ibu sekalian, untuk situasi saat ini di pengurus pusat juga ingin melengkapi, memberi kesempatan bagi mereka yang belum sempat melakukan sumpah profesi menurut wilayahnya masing-masing secara nasional pada tanggal 29 Agustus tahun ini secara daring dari pengurus pusat juga akan menyelenggarakan kegiatan sumpah profesi bagi sanitarian. Ini sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan dari yang selama ini dilakukan oleh pengurus profesi, tapi ini sifatnya hanya melengkapi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan situasi kondisi yang saat ini. Yang berikutnya ya tentang surat pernyataan patuh pada etika profesi. Ini formatnya sudah baku. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya dari pengurus Hakli yang ada di kabupaten kota atau yang ada di provinsi. Nah, ini mungkin yang berikutnya, diharapkan untuk surat pernyataan patuh ini harus mencantumkan nomor kartu anggota Hakli yang masih aktif. Nah, terus terang aja ini ada tujuan yang dibalik itu Bapak Ibu sekalian. Terus terang aja sampai saat ini juga belum semua anggota Hakli itu terregistrasi di dalam sistem kita, yaitu Hakli Or-Ed Registration. Nah, ini terus terang aja kami harapkan kita juga kalau berorganisasi itu bisa tertib, artinya bisa menuntut hak, tetapi harusnya juga melaksanakan kewajibannya. Ya, Bapak Ibu sekalian paham tentang itulah. Jadi diharapkan memang mereka juga harus mencantumkan nomor kartu anggota Hakli yang aktif, yang terregister pada registration Hakli Or-Ed. Ini nanti ada 9 digit di situ Bapak Ibu sekalian, dan terus terang aja kalau kita mau validasi, saya cek juga apakah yang bersangkutan sudah terregister di dalam sistem kita itu ya. Terus ditandatangani di atas materai Rp6.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi juga mungkin di dalam aplikasi STR ini sebetulnya kalau kita sudah selesai mengupload dokumen dan sudah mengisi keterangannya, itu sebetulnya ada menu atau yang bisa sebelum tutup aplikasi kita bisa melihat kira-kira kalau istilahnya kalau STR itu akan jadi itu wujudnya bagaimana. Itu Bapak Ibu bisa mencermati apakah data, dokumen, informasi yang sudah diberikan pada aplikasi itu benar, diteliti lagi. Soalnya kita temukan juga ada beberapa kejadian kasus, ada yang sebetulnya dia perempuan, di situ tertulis laki-laki. Ada juga yang dia harusnya level 5, di situ level 3. Itu masih terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk ini sebelum disetujui dicek dulu lah, dilihat, diteliti lagi. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki dulu. Jangan setuju begitu saja ya. Soalnya ada banyak terjadi kekeliruan, bahkan ada yang jenis kelamin keliru, ada levelnya nggak cocok, ada kompetensinya tidak cocok. Itu kalau bisa untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Lanjut, Pak. Nah, ini sebetulnya ada 4 pilihan setelah validator meneliti dokumen dan keterangan yang Bapak Ibu sampaikan. Kesimpulannya itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama, setuju. Memang kita harapkan, saya juga sebagai validator ya inginnya yang hampir semuanya setuju sebetulnya. Tapi setuju ini kan harus ada persyaratannya, Bapak Ibu sekalian. Setuju apabila semua persyaratan baik dokumen maupun keterangan yang diperlukan itu terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Itu kita setujui. Terus yang kedua atau yang sebaiknya yang ketiga dulu ya, perbaiki. Diperbaiki itu apabila ada dokumen atau keterangan yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Jadi kalau yang perbaiki ini sebaiknya kadang-kadang kita saran perbaikannya itu pesan dari validator itu kadang-kadang tidak tunggal, kadang-kadang bisa sampai 2, 3. Kami mohon atau kami harapkan lengkapi semua persyaratan itu, jangan dicicil Bapak Ibu sekalian. Itu bolak-balik diminta melengkapi 3 poin, ada sudah ada 1 poin sudah dimasukkan, namanya kurang 2 lagi. Setelah itu nyicil lagi itu prosesnya lama Bapak Ibu sekalian, dan itu terus terang aja juga menambah volume pekerjaan dari validator dan implikasinya juga akan memperlambat juga teman-teman yang lainnya yang sudah antri pada daftar antrian berikutnya. Ini kami harapkan lengkapi semua dokumen itu baru diupload di dalam diperbaiki dalam aplikasi sehingga sekali perbaiki juga sudah tuntas, tidak bolak-balik Bapak Ibu sekalian. Terus yang keempat, ditolak. Ya, ditolak ini ya, artinya tolak itu kelihatannya sesuatu yang menyakitkan, tapi belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ditolak itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu apabila usulan tidak memenuhi syarat. Khususnya ini yang tidak memenuhi syarat itu ijazahnya tidak cocok. Namanya itu kan sudah tidak memenuhi syarat, itu ditolak. Ini yang banyak juga yang ditolak itu karena salah memilih menu. Nah, ditolak ini tujuannya supaya dikasih tunjuk jalan yang benar, milih menu yang tepat itu. Kalau salah memilih menu kita tolak juga. Kalau nggak kita tolak, mereka tuh tidak bisa memperbaiki, tidak bisa masuk menu yang tepat. Ya ini yang paling banyak yaitu antara perpanjangan jangan naik level. Ini frekuensinya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Harusnya dia memilih perpanjangan, dia memilih menu naik level atau sebaliknya gitu ya. Atau juga yang perpanjangan sama alih profesi itu 1, 2 masih kami temukan. Ini harus dicermati kapan dia memilih menu perpanjangan, kapan dia memilih menu naik level. Itu harus. Nah, terus terang aja harapan dari validator juga setiap kali kita memvalidasi itu daftar antriannya itu menjadi kosong, 0 itu Bapak sekalian. Itu rasanya sudah lega pekerjaan, sudah istilahnya di ruang tunggu sudah nggak ada yang. Terus terang aja kadang-kadang kita sudah mau tutup, kita cek lagi dashboard, tahu-tahu muncul 2 perbaikan yang belum baik gitu. Itu kadang-kadang ini kadang-kadang ya kalau nggak kita tanggapi juga nanti mereka nggak bisa memperbaiki selanjutnya. Tapi kalau kita tanggapi lagi ya terus terang aja nanti balik lagi. Makanya tadi saya sebutkan kalau diperbaiki kalau bisa dituntaskan, dilengkapi semua isi pesan tadi baru masuk dalam aplikasi. Yang kedua ini tunda ini kelihatannya sebetulnya sepertinya sederhana, tapi di sini kita lakukan apabila usulan yang diajukan ini belum waktunya. Belum waktunya itu harusnya dia perpanjang itu paling cepat itu 6 bulan sebelum habis masa berlakunya. Dia masih berlakunya masih 1 tahun sudah mulai ngajukan perpanjangan. Itu kita sebenarnya kita tunda, ini kita sandera dulu. Kalau ditunda itu sebetulnya yang bersangkutan sudah nggak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, ini apabila pesan perbaikan itu secara berulang lebih 2, 3, 4 kali itu tidak dilaksanakan dengan artinya ya sudahlah daripada ganggu sementara kita tenangkan dulu, kita sandera dulu, ditunda gitu. Tapi terus terang aja selama 2 bulan ini juga saya belum pernah memutuskan untuk menunda usulan. Semoga ke depannya juga tidak ada lagi yang ditunda itu. Nah, lanjut Pak. Nah, imbauan kami bahwa sebaiknya supaya prosesnya itu cepat, usulan itu sebaiknya kalau untuk yang perpanjangan Bapak Ibu sekalian diusulkan tuh
antara 6 sampai 3 bulan sebelum masa STR lamanya habis atau berlaku. Itu biasanya menjelang ulang tahun yang bersangkutan pada tahun kelima, berarti STR juga sudah mulai akan habis. Jadi kalau 6 sampai 3 bulan sebelumnya itu sebaiknya sudah bisa mengajukan usulan untuk perpanjangan. Terus yang kedua, siapkan dokumen dalam bentuk soft copy itu di laptop biasanya itu bisa sesuai tujuan atau menu dengan lengkap. Jadi sebelum masuk aplikasi itu semuanya lengkapi dulu, jangan dicicil gitu. Dicicil lama-lama kadang-kadang terus tahu-tahu ada dokumen seperti surat keterangan sehat itu sudah kadaluarsa. Terus yang ketiga, isi data atau keterangan dengan lengkap, benar, konsisten, dan sinkron. Yang keempat, tuh sering pantau atau cek email tentang usulan STR Anda dan perhatikan, cermati isi pesan. Apabila ada pesan itu mohon dicermati, jangan terus kadang-kadang kita 10 menit setelah kita menulis isi pesan tahu-tahu sudah muncul lagi sudah merasa melakukan perbaikan, setelah kita cek ternyata belum sesuai dengan isi pesan. Untuk ini mohon dicermati atau perhatikan dari isi pesan sehingga kita tidak bolak-balik artinya tetap pada posisi yang semula. Terus yang keenam, penuhi isi pesan dengan tepat. Siapkan semua dokumen sesuai isi pesan. Ini jangan dicicil, baru lakukan perbaikan pada aplikasi. Tidak perlu tergesa-gesa Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang maunya cepat-cepat, tapi karena tidak teliti, tidak cermat, tidak lengkap, akhirnya balik-balik lagi. Terus yang berikutnya yaitu bila ada kendala teknis, kelihatannya memang seperti Pak Sulis tadi ada beberapa entah itu jaringan, entah itu kemampuan teknis mengenai teknologi informasi. Kadang-kadang memang ada beberapa tenaga yang diminta untuk upload ulang, kadang-kadang juga nggak dilakukan. Jangan-jangan karena memang ada kendala teknis yang bersangkutan. Nah, untuk ini kita yang bersangkutan bisa atau dapat minta bantuan pada temannya atau pada pengurus haklis setempat. Atau bisa juga menghubungi ini ya email dari Sekretariat KTKI, KTKI, Kemkes.go.id, atau email dari PP Hakli, Sekretariat PP Hakli Orit, atau WhatsApp dari PP Hakli. Tuh. Nah, ini kalau email sebaiknya mencantumkan nama lengkap, nik, profesi, email, dan nomor HP. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya juga memohon kalau bisa jangan kontak pribadi lah, japri terus terang aja. Kalau japri ini menjadi beban tersendiri bagi validator kalau sering dijapri gitu. Sebaiknya melalui jalur-jalur yang ada nomornya di layar itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut. Nah, untuk peran dari pengurus hakli di kabupaten kota maupun provinsi, ya kami harapkan pengurus hakli di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga membantu sosialisasi STR online ini kepada anggotanya. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap lulusan sebagai calon anggota tenaga kesehatan lingkungan untuk vokasi, baik vokasi maupun profesi maupun akademik. Nah, ini sebaiknya diseleksi, terus yang proaktif juga di dalam proses pengambilan sumpahnya. Nah, yang keempat yaitu mengenai penerbitan rekomendasi profesi atau kecukupan SKP. Ini diharapkan memang mengadakan validasi dengan objektif sesuai dokumen portofolio. SKP memang tadi 50 SKP dengan proporsi tertentu. Nah, ini kita sebaiknya di dalam dokumen mengenai kecukupan SKP juga mulai ke depannya, mulai 5 Agustus setelah ada dari Ketua Umum tentang kedisiplinan, maka kita harapkan juga ke depannya itu semua profesi yang terbitkan oleh daerah itu mencantumkan nomor kartu anggota yang masih aktif. Terus yang berikutnya sudah menyediakan format surat pernyataan patuh pada etika profesi dengan mencantumkan nomor kartu anggota. Dan yang terakhir juga kalau bisa dapat memberikan bantuan teknis terhadap anggota yang menghadapi kendala di dalam melakukan registrasi atau mengajukan STR ini.
Lanjut, Pak. Lanjut lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Lanjut. Nah, ini ada pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ada beberapa tambahan sedikit mengenai P2KB, yaitu sesuai dengan surat edaran Ketua Umum PPAKLI nomor 063 tanggal 9 Juli tahun 2020 tentang edaran buku P2KB tahun 2020. Memang ini ternyata ada pergeseran menu wajib dan menu toleransi. Memang Bapak Ibu sekalian, P2KB ini sebetulnya tujuannya untuk memelihara dan mengembangkan kompetensi atau keprofesian dari tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan lingkungan yang secara terukur dalam bentuk satuan kredit profesi yang didapatkan tuh selama 5 tahun itu nilainya minimal 50 SKP. Terus terang aja ini terjadi pergeseran yang dulunya yang menu wajib yang diwajibkan yaitu mengenai keprofesian dan pengabdian masyarakat. Untuk pedoman yang baru ini sesuai dengan usulan penyampaian kami banyak kekurangannya, ada kekurang jelasannya. Nanti mungkin pada kesempatan diskusi ada beberapa bisa dipertanyakan. Mungkin kalau saya nggak bisa menjawab, di sini ada pakarnya, ada Pak Sulis dan lain-lain, mungkin nanti bisa membantu untuk memberikan jawaban bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunaryadi sudah menjelaskan secara detail permasalahan dan solusi.